Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kembali lagi kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan kemudian menceritakan kembali bukunya Fakhruddin Faiz, yaitu Sebelum Filsafat. Yaitu tidak terasa sudah masuk pembacaan buku yang terakhir dengan subbab, yaitu apa yang diperoleh dari filsafat kira-kira. Jadi dari 1 sampai video yang ke-14 ini diakhiri dengan kira-kira apa yang diperoleh dari filsafat. Jadi kawan-kawan, secara ideal kawan-kawan, filsafat menjanjikan banyak hal besar dan penting kiranya sebagaimana diuraikan di video-video sebelumnya. Jadi filsafat kemudian menjanjikan kesadaran hidup, menjanjikan kedamaian, keluasan pemahaman, menjanjikan eksplorasi terhadap isu-isu penting dalam kehidupan, kemudian menjanjikan kepuasan rasional, kebijaksanaan praksis, dan lain sebagainya. Dari perspektif ini kawan-kawan, pasti tidak ada orang yang menyangkal dengan ideal-ideal filsafat tertentu. Namun kemudian muncul pertanyaan kawan-kawan, apa gunanya semua itu saat ini? Apa gunanya kira-kira kawan-kawan? Harus diakui kawan-kawan, kecenderungan dan orientasi berpikir dan berperilaku manusia secara umum pada saat ini berpola pragmatis dan positivistik. Jadi tidak bisa memungkiri ini bahwa manusia hari ini terkesan pragmatis dan positivistik. Pragmatis dalam arti lebih melihat hasil dan manfaat langsung sesuatu. Dan positivistik dalam arti lebih percaya kepada yang nyata dan konkret. Dua orientasi ini kawan-kawan, meskipun secara teori berasal dari dunia filsafat. Jadi di sini hebatnya filsafat kawan-kawan, walaupun dua teori ini berasal dari filsafat, namun secara umum kawan-kawan pada akhirnya mereduksi ketertarikan dan minat orang kepada filsafat. Karena apa? Filsafat seringkali dianggap ilmu langit dan pekerjaan para penghayal kawan-kawan. Kalau kawan-kawan melihat filsafat abad tengah dan di kalangan agamawan tertentu kawan-kawan, keengganan kepada filsafat banyak disebabkan oleh ketakutan akan rusaknya keyakinan keagamaan oleh filsafat. Di masa kini ketakutan semacam ini, ya kan, sudah jarang kemudian ditemukan. Keengganan orang kemudian enggan kepada filsafat lebih disebabkan oleh pertanyaan, apa gunanya filsafat? Apa gunanya? Dan apa manfaatnya yang kemudian bisanya kita rasakan sekarang, atau kebermanfaatan nyata yang diberikan oleh filsafat kepada para pengkajinya. Nah, jadi dua orientasi ini kawan-kawan, pragmatis dan positivis ya. Ini kemudian membuat lembaga-lembaga pendidikan tinggi kemudian menawarkan jurusan filsafat menjadi kurang diminati. Paradigma praktis dan positivistik ini kawan-kawan, kiranya yang kemudian membuat seorang calon mahasiswa ketika dihadapkan dengan aneka macam jurusan yang kemudian ditawarkan, misal di suatu universitas, pertanyaan pertama yang diajukan adalah, setelah kuliah di jurusan ini, lahan kerja apa yang siap menampung? Dan bisa ditebak, filsafat pasti tidak menjadi pilihan. Dengan asumsi tidak ada lowongan pekerjaan, masa kini yang secara definitif menyebut
ya kan? Dicari seorang filsuf. Apabila dilihat sekilas kawan-kawan, kajian filsafat memang banyak disibukkan dengan kajian-kajian untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang rasanya jauh dari kehidupan praktis dan nyata. Bahkan ternyata filsafat juga jarang memberikan jawaban pasti terhadap beragam problem besar yang dikajinya. Meskipun kenyataan-kenyataan inilah yang membuat orang menganggap filsafat tidak memiliki manfaat nyata untuk kehidupan manusia. Apalagi dalam konteks karir ekonomi. Ya, karir dan ekonomi. Namun kawan-kawan, apakah hal seperti itu benar adanya? Benarkah filsafat itu ilmu langit yang tidak memiliki orientasi praktis dan manfaat nyata? Setelah menjawab pertanyaan tersebut, kawan-kawan, pertama-tama perlu diingat. Jadi kawan-kawan perlu ingat, semua perkembangan besar di dunia, sedikit ataupun banyak, merupakan hasil daripada sejumlah ide para filsuf. Dan dapat dikatakan pula kawan-kawan, para jutaan orang di muka bumi dengan berbagai variasi pemikiran dan aplikasinya, ya kan kawan-kawan, fasisme menghancurkan hidup jutaan orang dan menjadi pemicu perang dunia. Belum lagi berbagai isu besar lain yang mengubah wajah dunia seperti liberalisme, positivisme, pragmatisme, kapitalisme, modernisme, nasionalisme, dan lain sebagainya kawan-kawan. Isu besar di atas jelas didasarkan kepada sistem pemikiran filsafat yang berawal dari pemikiran seorang filsuf. Dari sini kawan-kawan, sebenarnya harus dikatakan bahwa filsafat tidak saja berhubungan dengan dunia nyata, bahkan filsafat adalah kreator atau inspirator perkembangan besar dunia nyata kawan-kawan. Jadi bisa dikatakan filsafat itu sebuah kreator dan inspirator perkembangan besar di dunia nyata. Jadi apa yang membuat filsafat itu menjadi dunia langit dan tidak menjadi bahan-bahan di dunia nyata? Kembali kepada manfaat praktis kawan-kawan dan terkait dengan bagaimana belajar filsafat. Jadi kita coba apa kiranya manfaat praktis dari filsafat dan belajar filsafat. Sebelum melihat kembali kepada dudukan dan urgensi filsafat di sebuah ranah pragmatis, atau baiknya kita lihat beberapa testimoni dari mereka yang belajar dan kuliah filsafat dari sebuah situs di internet. Kalau semua disiplin ilmu yang lain sibuk memikirkan objek tertentu, filsafat justru membahas hal yang paling esensial, yaitu bagaimana cara berpikir yang benar. Filsafat membuatku berpikir dan bisa berpikir secara benar. Kemudian yang kedua, filsafat kemudian memberikanku lebih dari sekedar pengetahuan tentang dunia ini. Namun ia juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana dunia ini berjalan. Bahkan juga bagaimana seharusnya dunia ini berjalan. Kemudian yang ketiga, belajar filsafat membuatku menjadi pemikir yang lebih baik dan manusia yang lebih baik pula. Yang keempat kemudian, belajar filsafat membuatku belajar menganalisis secara dalam dan kritis, bertanya secara tepat, serta menulis dan berpikir secara jelas. Kemampuan filsafat membuatku memiliki nilai lebih di dunia karir dan pekerjaan. Itu testimoni yang kemudian dalam buku ini diambil dari internet. Itu orang-orang yang kemudian minat atau belajar filsafat. Testimoni beberapa mahasiswa di atas setidaknya mengungkap ada satu relevansi praktis yang luar biasa yang diperoleh dari dunia filsafat, yaitu thinking skill.
Hal ini bisa dimengerti karena dalam banyak bidang kehidupan manusia, baik itu bisnis, hukum, pendidikan, kesehatan, IT, dan bahkan teknik, sangat dibutuhkan kemampuan berpikir logis dan jernih. Juga kemampuan untuk problem solving dan lain sejenisnya. Tidak bisa dipungkiri kawan-kawan, filsafat adalah satu-satunya bidang kajian yang secara sangat serius menggarap kemampuan semacam ini. Belajar filsafat atau formalnya kuliah filsafat akan kemudian memberikan kita kemampuan untuk berpikir logis dan kritis, menyusun argumen, mampu mengakomodasi dan menyikapi permasalahan baru, ide baru, maupun pemikiran baru secara tepat. Termasuk juga kemampuan menulis dan berdiskusi untuk mempengaruhi orang. Juga kemampuan untuk mengklasifikasi dan menganalisis beragam pandangan dan memutuskan sesuatu secara tepat atau bijaksana. Semua kemampuan ini pasti dicari oleh para pengusaha atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan, kawan-kawan. Mahasiswa atau pengkaji filsafat pasti terlatih untuk membaca secara kritis, menganalisis dan menyusun argumen secara logis, mengungkap asumsi-asumsi tersembunyi dari sebuah ide, serta mengekspresikan atau mengkomunikasikan ide dan pemikirannya, baik secara tulis maupun lisan, dengan jelas dan tepat, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kemampuan ini meskipun awalnya berasal dari dunia filsafat, namun juga sangat diperlukan untuk bidang-bidang lainnya seperti hukum, bisnis, kesehatan, jurnalisme, dan politik. Yang jelas kawan-kawan, kemampuan-kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata secara umum dan hampir dalam semua bidang. Tidak hanya satu atau dua bidang saja, kawan-kawan. Secara lebih detailnya, kawan-kawan, bisa disebut bahwa filsafat secara langsung atau tidak menanamkan keahlian skill berikut ini, kawan-kawan. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, kemampuan argumentasi. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi. Dan yang keempat adalah kemampuan perencanaan. Oleh karena itu, kawan-kawan, saat membuat CV atau daftar riwayat hidup untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seseorang sarjana, khususnya sarjana filsafat, atau mereka yang sudah menguasai kajian filsafat bisa menulis hal-hal berikut dalam kolom kemampuan atau keahlian yang dimiliki. Misal, menganalisis dan mengkonstruksi argumen secara jelas, mengungkapkan ide secara jelas dan sistematis, menulis secara jelas dan persuasif, menemukan ide-ide alternatif, menawarkan solusi-solusi yang mungkin diajukan untuk satu masalah, terbuka terhadap ide-ide dan cara berpikir yang baru, mampu membuat keputusan yang masuk akal dan menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari keputusan yang diambil. Boleh juga ditambahkan kemampuan yang sifatnya umum, seperti kemampuan memotivasi diri dan mengembangkan wawasan dan pemikiran secara mandiri. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk membuat prioritas dalam bekerja dan memenuhi tuntutan deadline. Fleksibel dan kreativitas, kemampuan untuk mengidentifikasi, menyerap, dan menyaring informasi yang beragam. Mampu dan terbuka untuk bekerja sama. Jadi kawan-kawan, melihat berbagai keahlian yang diberikan filsafat di atas, dapat dikatakan bahwa kelemahan atau mungkin tepatnya kelebihan kajian filsafat ini tidak terletak dalam tidak adanya relevansi atau manfaat praktis dengan dunia nyata atau dunia kerja. Namun kawan-kawan, terletak pada apa kawan-kawan? Terletak pada terlalu banyak bidang yang bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki keahlian filsafat ini. Keahlian yang dimiliki oleh para sarjana filsafat atau para ahli filsafat, kawan-kawan, sebagaimana dijelaskan, adalah keahlian yang dibutuhkan hampir semua bidang profesi yang ada saat ini. Jadi filsafat ini sebenarnya saking banyaknya bidang yang membutuhkan, itu yang menjadi keterbatasan orang-orang menganggap bahwa ilmu langit. Oleh karena itu kawan-kawan, tidak mengherankan apabila para sarjana, para sarjana atau ahli filsafat masa kini apabila dicermati,
berkecimpung dalam variasi profesi yang sangat beragam. Tidak seperti alumni Fakultas Kedokteran yang ditunggu oleh lahan profesi kedokteran atau profesi dokter, alumni pendidikan yang ditunggu oleh lembaga pendidikan, alumni Fakultas Teknik yang ditunggu dunia teknisi, alumni Fakultas Filsafat bisa masuk ke berbagai bidang sesuai minatnya. Jadi dia yang mencari pekerjaan, bukan yang kemudian pekerjaan yang menunggunya. Untuk penjelasan di atas, ada beberapa orang para sarjana filsafat masa kini dalam ranah profesi masing-masing, mulai dari artis, sastrawan, komedian, sampai presiden dan paus. Jadi dalam ini ada beberapa tokoh, Thomas Jefferson, itu David Foster, kemudian ada politikus Bill Clinton, ya kan. Adapun misalnya di Indonesia ada Dian Sastrowardoyo, ada Abdul Hadi, Ricky Diah Pitaloka, Mayung Suryo Laksono, dan banyak lagi lainnya kawan-kawan. Mungkin kiranya itu kawan-kawan manfaat apa yang didapat dari filsafat. Jadi filsafat itu bukan ilmu langit kawan-kawan. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil. Maka dari itu sebagai penutup dari buku ini, mari kita sama-sama belajar filsafat dengan niat untuk mencari kebenaran. Jangan kemudian selesai dengan kebenaran satu, tetapi kebenaran harus dicari tahu. Berefleksilah kawan-kawan, berpikirlah. Kira-kira itu kawan-kawan. Saya pikir bukunya Fahrudin Faiz Sebelum Filsafat ini akhirnya di kesempatan ini atau video kali ini, jangan lupa kemudian putar terus video-video ini, melihat kembali atau tidak baca kembali bukunya Fahrudin Faiz terkait dengan Sebelum Filsafat ini. Mungkin itu saja, banyak salah kata, kurangan, lahirnya dari pribadi saya. Masukan dan saran untuk dari kawan-kawan untuk saya dalam pembacaan ataupun apapun itu yang sifatnya membangun, mengkomentari hal-hal apapun itu, saya terbuka untuk kemudian kita dialektika. Oke, itu saja. Billahi fissabil haq fastabil garat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.